Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama akan mendengarkan malfuzat daripada Syekhul Islam Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, yaitu nasihat-nasihat dari beliau yang dikumpulkan dalam satu kitab oleh Maulana Manzur Nu'mani, yaitu dengan kitab yang berjudul Malfuzat Maulana Ilyas rahimahullah. Itu nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari beliau untuk semua para pekerja agama, pekerja dakwah, untuk para ahbab, para dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, para ikhwan wa akhwat yang mendengar, kita sama-sama simak bagaimana nasihat dari Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala. Dalam malfuzat pertama, beliau mengatakan, yang terjemahannya ini, bahwa beliau berkata, Maulana Ilyas rahimahullah berkata, lazimnya atau kebanyakan atau kebiasaan, lazimnya atau kebiasaan umat nabi-nabi terdahulu apabila mereka jauh dari zaman kenabian, maka ruh dan hakikat amalan serta ibadah mereka mati. Lalu amalan-amalan itu akan berubah menjadi adat dan upacara-upacara saja. Agama yang sebenarnya mereka tinggalkan. Maka untuk menghapus kesesatan dan adat yang mereka buat, maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi untuk menghidupkan kembali ruh ibadah dan hakikat agama yang sebenarnya, sehingga akhirnya sampai diutuslah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama samawi waktu itu berkeadaan demikian. Yang tinggal hanyalah beberapa adat yang disangka syariat. Maka Nabi Agung baginda Rasulullah SAW datang untuk menghapus adat-adat itu dan mengajarkan hakikat agama, hukum, dan akhlak yang sebenarnya. Umat Nabi Agung baginda Nabi Muhammad SAW yang kini juga sedang menderita penyakit yang sama. Amal ibadah telah menjadi adat saja. Taklim agama yang sepatutnya menjadi asbab untuk perbaikan diri telah menjadi adat juga. Karena silsilah nubuah telah tamat, maka kerja nubuah ini ditanggung jawabkan kepada para ulama dan pewaris para nabi. Fardu atas mereka atau diwajibkan atas mereka untuk memperbaiki suasana yang rusak dan sesat ini dengan cara membetulkan atau memperbaiki niat. Karena suatu amalan menjadi adat jika dilakukan bukan dengan niat karena Allah dan sifat penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, membetulkan niat akan menghidupkan ruh amalan hingga tidak lagi disebut sebagai adat, malah sebagai hakikat
dan penghambaan diri kepada Allah. Maka dalam setiap amalan hendaknya ada sifat penghambaan dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menanamkan niat yang benar, yang sahih dalam setiap amalan agar menjadi hakikat, menjadi tugas dan kewajiban para ulama dan ahli-ahli agama. Nah, inilah bunyi daripada nasihat beliau dalam Malfuzat yang pertama. Kemudian Malfuzat beliau yang kedua, atau nasihat beliau yang kedua yang ditulis oleh Maulana Manzur dalam kitab ini, itu kitab Malfuzat Maulana Ilyas, ya, karangan daripada Maulana Manzur Nu'mani. Syekhul Islam Maulana Ilyas rahimahullah berkata dalam Malfuzat yang kedua, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis telah banyak disebut tentang pentingnya hakikat agama, dan agama itu adalah yusron, yaitu kemudahan atau suatu amalan yang ringan. Maka semakin penting suatu perkara dalam agama, maka akan semakin mudah untuk diamalkan. Maka ruh agama itu hendaklah untuk diperbaiki niat, ya, agar kita ikhlas dalam setiap mengamalkan agama. Merupakan bagian terpenting dalam agama yang juga sangat mudah dan menjadi maksud daripada suluk suatu perjalanan dan thariqah, itu cara untuk memperbaiki diri dalam tasawuf. Bahwa satu suluk dan thariqah juga sangat mudah. Perlu diingat bahwa setiap perkara akan menjadi mudah apabila dibuat dengan tertib dan caranya. Itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang salah, perkara mudah itu akan menjadi susah. Kesalahan manusia ialah tidak menjaga tertib. Padahal apapun perkara dunia ada tertib dan caranya yang perlu diikuti. Sekiranya tidak mengikut tertib, maka pasti tidak akan berhasil. Membawa pesawat contohnya, kapal laut, kereta api, mobil, hingga memasak roti pun ada tertib dan kaedahnya sendiri. Maka inilah Malfuzah yang pertama dan yang kedua yang ada dalam kitab Malfuzah Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi ke Malfuzah yang ketiga, karena Malfuzat ini suatu nasihat dari pendiri daripada usaha dakwah ini di zaman yang akhir ini, yang menjadi pegangan kita dalam usaha dakwah ini. Semoga Allah SWT berikan keberkahan dan senantiasa membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.